Saya Arsyad dari Sukoharjo, Pak, Solo. Izin mau bertanya. Kan saya kesini coba tanam jagung dulu. Nah di situ banyak uretnya, sama ada beberapa tanaman itu yang kuning, belang kayak varigata gitu, Pak. Tanaman jagung apa, Pak? Jagung manis. Baik. Sama satu lagi, Pak. Untuk lahan jagung itu kan harus ditanami terus menerus. Betul. Itu bagaimana, Pak? Apa harus ada rotasi tanaman atau sejenisnya gitu? Sama pemupukan sawah. Kan saya juga mencoba di sawah. Di padi ya? Padi. Nah, itu efektifnya kalau pemupukan cair itu kan dari tanah. Nah, sedangkan kalau ngocor lahan setengah hektar kan capek, Pak. Solusinya pripun? Monggo matur nuwun. Baik. Ayo kita belajar sama-sama, Bapak. Kalau kita tanam jagung ada penyakit yang disebut dengan uret. Tahu uret, Bapak Ibu? Uret itu warnanya putih, dia ada kayak rayap kepalanya seperti itu ya. Nah, uret ini dia termasuk apa berarti? Serangga atau apa? Serangga. Cara ngatasi serangga, Bapak Ibu, yang paling gampang salah satunya adalah dengan garam. Makanya kalau tanam jagung di tanah-tanah yang ada uretnya, tutupnya itu garam 1, abu 5. Ini stunting. Jadi ini sudah rumus. Sudah dikasih ini, Mas? Sudah, Pak. Apa emang hanya parah atau gimana itu, Pak? Enggak juga, begini. Ketika jagung sudah dikasih ini, harusnya uret itu akan pergi dari sini. Harusnya pergi. Kalau masih nyerang lagi di beberapa hari kemudian atau sudah cukup besar baru diserang lagi, apa? Pemberiannya diulangi lagi. Terus seandainya mau untuk membunuh uret, Bapak Ibu. Uret ini kan satu sistem. Tahu uret itu jadinya apa tuh, Bapak Ibu? Bukan kumbang. Jadi itu loh, apa namanya itu, capung. Uret itu jadi capung. Bukan, jadi kalau yang kuamung yang besar. Kalau yang uret-uret paling banyak itu cuma jadi capung. Injeng. Kalau di teletong sapi itu jadinya kumbang. Beda. Nah, supaya bisa membunuh kalau dengan garam, dan ini memang dia tidak membunuh, Bapak Ibu. Supaya dia bisa membunuh, Bapak Ibu carikan, tahu daun kayu putih? Nah, pakai daun kayu putih yang diolah menjadi pupuk, yang menjadi kompos. Nah, caranya bagaimana? Cari pabrik kayu putih yang ada limbahnya. Nah, daunnya itu diolah jadi kompos, itu akan sangat membantu. Ketika dia makan itu, dia akan mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ini karena dia cuma siklusnya sebentar lagi dia sudah berkembang, dia tidak akan ada lagi. Munculnya uret itu kapan? Pada waktu musim kemarau. Mendekati penghujan itu paling banyak-banyaknya. Nah, terus yang kedua, kalau untuk padi, ini untuk padatnya, padat itu paling enak disebar pada waktu traktor. Jadi setelah selesai traktor langsung ditebar rata. Terus untuk yang cairnya, urea cairnya, kan mana mungkin kita ngocor padi, kan tidak mungkin kan? Setengah hektar dikocor kan tidak mungkin. Cara ngocornya satu, ini saya kasih trik, apalagi ini sekarang musim penghujan Bapak Ibu. Ini kendala, saya katakan kendala. Jadi ketika kita ngocor urea cair, sawah harus ditutup irigasinya. Irigasi tutup total, karena apa? Pupuk ini akan efektif 24 jam. Ya berdoa dulu di sarang gitu ya. Hujan jangan turun dulu, besok saja gitu. Dipayungi. Nah, kenapa saya harus ngotot dengan sawah palsu, Bapak Ibu? Ini loh kendalanya. Paham maksud saya di sini.
pupuk yang kita gunakan cair. Nyemprotnya ndak usah dikocor Mas. Jadi kita dari pematang pakai spray, tapi spraynya jangan kabut. Dilonggarkan sedikit, cres sambil lari gitu aja. Jadi setengah hektar ya paling 2-3 jam selesai. Dari pematang saja. Nah, terus berikutnya lagi kan pemupukan itu 7 sama 25. Lah triknya di sini Bapak Ibu. Kalau 725 itu SOP kami itu sebenarnya cuma target 4 sampai 6 ton per hektar padi. Kalau Bapak Ibu kepingin hasil 10 ton, berarti apa yang ditambah? Pupuknya kan. Nah, intervalnya ditambah berarti 7, 14, 25, 30 hari. Nah ini ditambah 2 kali. Padatnya karena umur 30 hari ini pembentukan anakan paling banyak, ditabur lagi di sini. Tinggal ditaburkan aja padatnya. Nah, penambahan kalau kita analisa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jual ya, bukan Bapak Ibu produksi dipakai sendiri. Kalau Bapak Ibu jual dan dapat keuntungan kurang lebih hampir 100%, itu harganya di angka 2 jutaan per hektar. Pupuk organik yang Bapak Ibu jual. Itu dengan dosis 50 karung plus 50 liter. Nah sudah. Ini yang Bapak Ibu seandainya jual. Terus seandainya kepingin hasil lebih, ini tingkatkan jadi 2 kali. Berarti biaya pupuk berapa jadinya? 4 juta. Tapi seandainya deh harusnya 6 ton naik jadi cuma 8 ton aja. Atau 9 ton gitu aja. 8 ton lah anggap aja paling jelek. Berarti naiknya berapa ton produksi? 2 ton. Kita hitung. 2 ton penambahan berat. Kalau dikalikan harga gabah berapa? Anggap aja harga ini 7.000 ya. Berarti keuntungannya berapa ini? 14 juta. Nambah biaya 2 juta. Berarti ada selisih 12 juta. Nah, Bapak Ibu nanti bermain di sini konsepnya. Karena itu, kenapa Bapak Ibu harus bisa membuat pupuk sendiri? Ini alasan saya. Bapak Ibu 2 juta ini kan jualnya. Modalnya Bapak Ibu cuma 1 juta lah. Buat itu semua. Nah inilah konsep kalau kita sudah punya pabrik pupuk sendiri. Jadi mau dipupuk berapapun boleh. Tapi jangan ugal-ugalan loh ya. Jangan mentang-mentang punya pupuk sendiri karena N kita tinggi. Ini digerocok dari awal besar. Pasti roboh. Paham maksud saya di sini ya? Jadi minta tolong, nambahnya jangan di awal, standar aja 7, 14 ini kan tambahan. 25 ini asli, 30 ini tambahan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tanaman kita kokoh dan bagus. Terus pertanyaan terakhir, kalau tanam jagung, ini seadanya jagung manis. Jagung manis cara tanamnya begini Bapak Ibu. Untuk walang. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Itu 2, 3, 4, 5, 6 jaraknya adalah 15 sampai 17 cm. Jadi ada 6 tanaman. Selisih ke sini 15 cm sampai 20 cm lah anggap aja. Itu 2, 3, 4, 5. Berarti ada 6 ditambah 5. Berarti 1 meter isi berapa? 10 atau 11. Oke. 11 lah. Ini jarak tanam untuk jagung manis. Jarak ke sini 1 meter. Ini barat, ini timur. Tahu batang jagung Bapak Ibu? Daunnya ada berapa? Sekali keluar 2. Betul kan? Kanan kiri, kanan kiri. Sehingga ini ketutup, ini ketutup, ini ketutup, ini ketutup. Lebar daun ini maksimal 6 cm. Sehingga seluruh areal matahari masih semua dapat. Kelebihannya rumput tidak akan tumbuh di bawahnya. Terus cara tanam berikutnya di mana? Begini, ini kan jarak 1 meter nih, betul kan? Tolong besok beli rotari Bapak Ibu. Rotari untuk pembersih gulma ya. Sambil kan ditutup kanan kiri nih. Kan jagung ini perlu pembubunan di usia 30 hari.
Nah, di tengah ini kan jadi lubang, betul kan? Besok ketika tanam yang di lubang ini yang ditanam. Bedengannya pindah sebelahnya. Besok ketika ini sudah panen, ini ditutupkan ke sini lagi. Balik lagi ke sini. Jadi siklusnya gonta-ganti. Bisa dipahami di sini? Bukan, ketika pakai rotari kan gini Pak. Kalau tanam jagung kan perlu pembubunan. Pembubunan itu kan ngambil tanah tengah dibuang ke samping. Akar jagung itu naik atau turun Bapak Ibu? Naik. Jadi akar jagung itu ini pohon, ini cakarnya naik begini dari atas tanah. Ini harus ditutup. Paham ya? Biarpun belum bertani, paham dulu aja. Tadi kan kena penyakit kayak layu apa? Kayak jagung varigata. Nah, varigata itu tergantung dari jenisnya. Oh enggak, bukan. Maksudnya jagung manis, tapi kok luarnya daun putih kuning gitu, Pak. Ya, itu dari jenisnya. Bukan dari tanahnya, itu dari bibitnya. Karena itu Bapak Ibu, saya secara pribadi, saya tidak senang jagung hibrida. Jagung hibrida itu minta maaf. Orang kan senang gara-gara cuma melihat mata kan. Kepengen besar gitu kan. Ditampilkan dengan jagung Madura tadi kan sakit hati kan. Betul atau tidak kira-kira? Orang itu seringkali dibohongi di situ. Kalau dengan cara jagung biasa hibrida dengan jarak 70 kali 40 per ini cara tanamnya, betul kan? Ini pun lo masih kena bule, betul tidak? Terus yang kedua, dengan jarak ini sekarang kita ganti. Kalau jagung Madura, jagung hibrida butuh 70-40, kalau jagung Madura bisa 70 kali 10. Betul atau tidak? Berarti yang kita tambah apanya? Jumlahnya kan? Ingat konsepnya, ingat konsepnya. 1 jadi 100. Tadi lebih, 1 dari 100 lebih, betul kan? Kalau hibrida 1 jadi 700. Itu promosinya. Realnya di lapangan 1.400. Nah, sekarang kalau kita mengejar produksi sama dengan hibrida, berarti bibit kita harus berapa kali lipat? 4 kali lipat. Nah, kalau kita pakai 4 kali lipat, kendala bibit kita banyak Pak. 1 hektar bisa 50 kilo, sampai 80 kilo. Semakin rapat Bapak Ibu, semakin kecil jagungnya. Betul atau tidak? Tapi kalau seandainya pikiran kita, mindset kita, jagung segini saja, itu sudah 100 kali, betul atau tidak? Berarti semakin rapat lagi kan tidak masalah, betul atau tidak di sini? Jadi untuk mencapai hasil sama dengan hibrida, benih kita minimal 4 kali lipat, bisa 6 kali lipat, atau 7 kali lipat. Luasannya sama 1 hektar. Kenapa kita bisa sampai banyak sekali? Karena ingat, daunnya cuma kecil. Segini loh Bapak Ibu. Tingginya cuma semampai. Semeter tidak sampai. Anggap aja kayak nanam rumput. Betul atau tidak di situ? Yang penting kan satu. Dihina enggak masalah. Yang penting buahnya banyak. Paham maksud saya di sini? Memang menyedihkan. Jagungnya kecil-kecil kan gitu kan. Tapi jangan salah, tonasenya kita bisa menang. Karena menang jumlah. Jagung hibrida dibuat jarak terlalu rapat Bapak Ibu. Bisa, pupuknya harus banyak sekali. Biaya pupuk bisa sampai 10 juta. 8 juta sampai 10 juta per hektar. Nah, resikonya kan satu. Sudah tanam benih mahal, habis gitu kedatangan bule. Nggak panen. Tapi kalau jagung Madura belum kena bule. Karena tanaman itu adalah tanaman yang tahan penyakit bule. Jeleknya kan cuma satu, kecil, gitu aja. Nah, kalau kecil berarti main di jumlah yang harus dibanyakkan. Bisa dipahami di sini. Lah, syukur-syukur nanti Bapak Ibu bisa kembangkan ke induk yang baru, ke konsep pembuatan benih jagung. Sehingga apa? Minimal 1 meter deh, sampai 1,5 meter lah.
Sehingga apa? Produksi akan meningkat. Seandainya satu, kalau yang besar tadi kira-kira 200 lebih atau tidak kira-kira? Pasti lebih. Kalau seandainya 1 sampai jadi 200, produksi kita naik 2 kali lipat. Goal kami Bapak Ibu bisa beli bibit, tidak usah beli bibit, bisa buat bibit sendiri. Biaya terbesar cuma di situ, kalau Bapak Ibu bisa produksi semuanya kan sudah merdeka. Betul atau tidak kira-kira? Jadi sudah tidak peduli, pupuk, oh gampang. Mau punya sapi 1 hektar, ini kan Jisamsu, teori Jisamsu, 2, 3, 4, 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Jagungnya panen berapa kali tadi? 4 kali kan? Setahun kan? Berarti sapinya bisa 3 sampai 4. Kalau sapi 3 sampai 4 semua pupuk dibuang ke sawah, pupuknya itu sudah luar biasa banyak. Coba bayangin, 4 ekor sapi. Ini berarti kali 30. Berarti berapa setiap hari? 120 kilo. Kali 90 hari, ketemu berapa Bapak Ibu? Anggap aja 100 kali 90, ketemu berapa? 9 ton. Kalau punya pupuk 9 ton dibuang ke sawah, ke jagung semua, apa yang terjadi dengan jagungnya? Subur. Tanahnya kira-kira gembur atau tidak? Gembur. Sehingga apa? Konsep. Kemarin kan kita bahas Bapak Ibu, apa sih pupuk? Secara logika, seandainya Bapak Ibu punya tanah, dipupuk terus-menerus, harusnya tanah itu tambah subur atau tambah tandus? Tetapi kenyataannya setelah pupuk kimia masuk, kita nyebutnya pupuk atau bukan? Pupuk kan? Seandainya tanah kita sekarang dipupuk terus-menerus selama 20 tahun, ternyata tanah kita tambah rusak, tambah asam, betul enggak kira-kira? Berarti itu pupuk atau bukan kalau begitu? Bukan pupuk. Tetapi ketika comeback ke organik, kita kembali ke organik, tanam jagung, pelihara sapi, kotoran sapi dikembalikan lagi ke sawah. Setiap tahun kita 9 ton kali 4, berarti berapa Bapak Ibu? 36 ton setiap tahun. Bayangkan, tanah kita tambah subur atau tidak kira-kira? Tambah subur. Yang ditakutkan orang ngasih pupuk sapi ke sawah itu kan cuma satu. Dipupuk yang subur rumputnya. Betul atau tidak? Bukan subur rumputnya. Sapinya makan rumput, rumputnya dimakan sapi, dikasih ke sawah sama dengan kita tanam rumput. Betul atau tidak kira-kira? Karena itu percayalah, kalau sapi dikasih makan jagung, tidak akan tumbuh jagung kok. Karena yang dimakan cuma batang jagung. Hukum alam Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ambil kembalikan. Apa yang Bapak Ibu ambil kembalikan, maka tanah akan berterima kasih kepada kita. Tanah itu bisa berterima kasih loh. Jadi tanah itu akan hidup. Bukan tanah hidup terus dia berjalan ya. Nanti itu gempa. Tanah hidup itu tanahnya mekar Bapak Ibu. Dia hidup gitu loh. Nantilah Bapak Ibu akan tahu apa sih yang disebut dengan tanah hidup. Apa yang disebut dengan tanah mati. Hari ini tanah kita banyak yang mati, tapi ketika sudah diberi pemberian tanah, diberi kompos, tanah itu akan gembur Bapak Ibu. Hidup gitu loh. Nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri. Oke Mas?